lagi di dialog khusus. Nah, sangat spesial karena kita ambil dari gedung BPSDM DKI di lantai 8 di Jakarta. Hadir di sebelah kanan Bapak Miftah. Beliau adalah Kepala BPSDM DKI luar biasa, masih muda sekali, energis. Terima kasih. Kita akan berbincang tentang corporate university dalam pengembangan ASN. Pak Miftah, Siap, boleh Pak. diceritakan bagaimana implementasi corporate university, sistem pembelajaran yang terintegrasi yang ada di DKI? Silakan. Siap. Bapak. Baik, terima kasih Pak Hari. Terima kasih nih dari BPSDM Jawa Timur yang sudah berkenan hadir di Pemprov DKI Jakarta ya. Terkait dengan implementasi dari Corporate University, alhamdulillah kami sudah launching Jakarta Corporate University pada tanggal 21 Desember 2021 Pak Hari. Nah, bagaimana implementasinya? Di implementasinya kita ada 8 percontohan SKPD percontohan, di mana kita membuatkan kurikulum dan pembelajaran itu berbasis Corporate University, yaitu 70, 20, dan 10%. Nah, ini kita sudah mulai. Yang pertama sedang berlangsung adalah pembelajaran atau diklat manajemen BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, di mana teman-teman pesertanya itu adalah dari SMK-SMK yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Karena memang arahan Pak Gubernur bahwa kalau bisa semua SMK yang ada di Jakarta dengan menggunakan metode BLUD atau belut, sehingga bisa mereka bisa menjual produk-produknya ke masyarakat luar, seperti itu. Nah, bagaimana implementasinya? Mereka ada di kelas selama beberapa hari, selanjutnya coaching dan mentoring dengan kepala SKPD-nya ataupun dengan teman-teman kepala sekolah dari SMK yang sudah menjadi BLUD. Selanjutnya mereka 70%-nya itu ada praktek di lapangan, membuat RBA dan lain sebagainya sehingga bisa menjadi BLUD. Seperti itu Pak Hari. Nah, saya mau nanya nih, kalau di Jawa Timur gimana Pak Hari? Nah, kalau di Jawa Timur kami sudah ada pergub. Nah, yang terkini Pak Aris Agung, Kepala BPSDM kami, ada inovasi yang baru tentang corporate SDGs. Oh, siap. Nanti itu yang terkini. Sebelumnya ada beberapa fokus. Nah, sekarang difokuskan ke SDGs. Nah, kembali ke Bapak. Dari 7 percontohan tadi, kira-kira 8. Oh, sorry. Dari 8 tadi, masing-masing OPD membutuhkan kompetensi sesuai kebutuhannya. BPSDM menyiapkan kurikulum dan tenaga dan narasumber. Nah, masing-masing OPD tadi Pak, kira-kira konsep 20, 10, 20, 70-nya ada di mana Pak yang lebih banyak peran dari BPSDM Pak? Kalau peran BPSDM sebenarnya di semuanya itu 100%-nya ada ya, seperti itu. Tapi memang lebih berperan di 10%-nya ini karena kita memberikan narasumber-narasumber yang kompeten ya. Mereka ada di kelas dan lain sebagainya. Tetapi yang 20% itu juga kita berperan karena kita memberikan guidance kepada mentor ataupun kepala SKPD sebagai coaching untuk coaching dan mentoringnya. Dan yang 70% WI kami, Widya Iswara kami, mereka tetap para peserta tetap berpraktek di SMK-nya masing-masing. Tetapi Widya Iswara kami tetap mengontrol terhadap apa yang mereka buat. Dan kami juga menghadirkan teman-teman dari inspektorat dan juga dari BPKD sebagai SKPD pembina dari BLUD ini. Jadi mereka melihat apa yang sudah dikerjakan oleh para peserta. Cocok nggak dengan nanti yang akan istilahnya kalau untuk jadi BLUD kan ada mekanisme mereka harus paparan di depan tim apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini dari awal kita sudah sampaikan dan sudah hadirkan teman-teman yang memang nanti akan menjadi tim ketika penilaian. Jadi sudah selesai pelatihan atau diklat, semua berkas-berkas data-data yang diperlukan untuk menjadi BLUD sudah lengkap. Seperti itu Pak. Iya, artinya proses pelatihan selesai, pasca pelatihan di tempat kerja tetap dimentori begitu Pak ya, oleh narasumber, oleh pakar yang disiapkan oleh dari BPSDM. Siap. Nah, sekarang yang isu terkini Pak. Rumah sakit di Jakarta berganti nama menjadi Rumah Sehat. Nah, bagaimana BPSDM DKI menyiapkan paling tidak SDM-nya yang semula mungkin orientasinya ke sakit-sakit diobati. Nah, sekarang orientasinya
kompetensinya kan sehat semakin sehat. Nah, Betul. bagaimana Bapak? Iya, jadi memang kami berprinsip bahwa BPSDM itu hadir untuk semua, Pak. Hadir untuk semua SKPD. Oleh sebab itu kami benar-benar mengajak teman-teman SKPD, ayo apa yang bisa kami bantu. Selain memang kami sudah ada diklat-diklat yang kami siapkan, tetapi kami meminta kepada mereka, ayo apa yang bisa kami bantu. Salah satunya ada yang tadi Pak Hari bilang, yaitu di Dinas Kesehatan. Alhamdulillah kemarin Pak Gubernur juga sudah meluncing bukannya rumah sakit, tapi rumah sehat. Rumah sehat. Nah, kita ingin persepsi itu kan, mindset itu sangat penting. Dimana kalau kita rumah sakit berarti sakit semua nih. Rumah sehat, insya Allah sehat semua. Nah, peran dari BPSDM adalah yang pertama, kita menyiapkan tenaga-tenaga ASN yang berkontribusi ataupun tugas di rumah sakit ataupun puskesmas yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Kita ada Puslatkesda, Pusat Kesehatan Daerah. Nah, itu mencetak kader-kader ataupun tenaga-tenaga kesehatan untuk di rumah sakit dan puskesmas. Kami juga tidak hanya itu, mereka skillnya memang harus ada, tetapi kita juga ingin menyapa ataupun menyentuh hatinya, mindsetnya. Nah, kita juga kemarin dan sedang ada pelatihan untuk teman-teman dari Dinas Kesehatan di mana kita sentuh hatinya, Pak, gitu loh. Karena ini sangat-sangat penting untuk pelayanan prima kepada masyarakat. Satu pesan Pak Gubernur bahwa hadirkan keadilan untuk seluruh masyarakat Jakarta. Baik yang punya duit, yang menengah maupun yang tidak punya duit. Semua harus sama. Dan ASN Pemprov DKI lah yang mempunyai tugas untuk menghadirkan keadilan di masyarakat. Iya, sekarang tentang isu tentang kecakapan digital, apalagi sebagai ibu kota. Nah, tentu kecakapan, keterampilan digital harus kuat. Pasti. Kan begitu kan? Dan ini menjadi barometer mungkin tidak saja di sekitaran tapi seluruh nasional. Betul. Nah, peran BPSDM dalam meningkatkan kecakapan digital, kompetensi digital, tidak saja ASN tapi mungkin juga non ASN. Nah, seperti apa Pak? Nah, mungkin Pak Hari dan teman-teman sudah tahu kalau kita ada Jaki, aplikasi Jakarta Kini. Nah, itu merupakan salah satu aplikasi unggulan Pemprov DKI Jakarta. Jadi semua masyarakat itu mengakses apapun terkait dengan DKI Jakarta ada di Jaki, satu genggaman saja Pak, gitu. Nah, itu yang terkait dengan masyarakat. Jadi masyarakat pengaduan, mau vaksin, mau lihat vaksin di mana sih hari ini, lewat Jaki, kayak gitu. Nah, itu juga sarana kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan pihak-pihak ketiga. Itu semua ada di Jaki. Nah, kalau terkait dengan pengembangan SDM ASN yang ada di Pemprov DKI Jakarta, kita punya Sijule, mobile learning yang bisa diakses oleh semua ASN Pemprov DKI Jakarta dan juga non Pemprov DKI Jakarta itu bisa diakses. Kita sudah ada mobile learning, bisa diakses dengan iOS dan Android. Jadi belajar dimanapun juga, kapanpun juga bisa, Pak. Nah, di situ di dalam Sijule itu ada diklat-diklat yang memang diselenggarakan di Pemprov DKI Jakarta, khususnya BPSDM DKI Jakarta. Terkait dengan yang tadi Pak Hari sampaikan, transformasi digital itu memang mau tidak mau kita harus sampai sana, Pak, gitu. Dan kami ada diklat-diklat terkait dengan transformasi digital. Kemarin kami baru mengadakan diklat digital konten. Nah, itu benar-benar penting untuk kami. Biar bagaimanapun kita harus meningkatkan kompetensi dalam hal digital. Kalau kita nggak bisa, kita akan kelindes, Pak. Seperti itu. Pertanyaan terakhir. Siap. Ya. Salah satu ciri corporate adalah pembelajaran non klasikal atau outdoor atau outbound. Nah, di Jakarta kan susah Pak mencari tempat. Kira-kira terobosannya seperti apa Pak dalam pelatihan yang mencari tempat? Ya di sana ada gedung, di sini gedung. Seperti apa Pak kiatnya supaya outbound juga menarik? Nah, tenang Pak. Kalau Bapak mungkin lihat di sini gedung-gedung semua, kita sudah banyak Pak taman-taman interaktif yang ada di Jakarta. Yang baru-baru ini adalah Tebet Eco Park. Nah, itu kalau Bapak ke daerah Tebet ada taman interaktif yang bisa kita gunakan. Nah, teman-teman kami nih di BPSDM juga seperti itu Pak. Saya minta kepada teman-teman kita coba
kita explore taman-taman yang ada di Jakarta. Itu yang pertama. Tapi memang untuk outbound kita kebetulan ada tempat kami di daerah Ciawi, Puncak. Nah, itu sudah kita sering pakai di sana gitu. Karena terus terang kalau memang di sini kita gedungnya agak terbatas untuk pembelajaran, kita juga ada di Grand Cempaka Puncak. Nah, itu memang alhamdulillah space-nya luas dan bisa untuk outbound dan lain sebagainya. Tapi saya mengajak juga teman-teman semua, ayo sekarang banyak nih sarana-sarana ataupun taman-taman yang ada di Jakarta, insya Allah nggak kalah dari luar negeri, Pak. Karena memang Pak Gubernur menginginkan adanya perubahan di Pemprov DKI Jakarta, pembangunannya bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga ruang ketiga sebagai sarana interaksi. Nah, taman-taman inilah yang menjadi ruang ketiga buat masyarakat Jakarta untuk berinteraksi. Gitu Pak Hari. Terima kasih. Siap, sama-sama. Demikian dialog spesial kita berbicara tentang penerapan corporate university. Memang belajar di mana saja, kapan saja, dengan metode apa saja, bahkan di semua tempat bisa untuk belajar. Baik itu di taman, di tempat yang lain, jadi tidak harus di kelas DKI Jakarta dan sudah mempraktekkan itu. Semoga menginspirasi. Sampai ketemu di dialog berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hari.